Piring sudah tersusun rapi, nasi masih hangat mengepul. Lauk favorit si kecil juga sudah ada. Lalu, di sudut piring, ada sayur. Anakmu meliriknya sebentar, lalu dengan cepat bilang, "Aku nggak mau sayur." Mungkin refleks pertama kita adalah menjawab, "Sayur itu sehat, loh." Atau mungkin, kalau nggak dimakan, nanti gampang sakit. Tapi, coba kita berhenti sejenak dan tarik napas. Apakah anak kita benar-benar membenci rasa sayur? Atau mungkin ada sesuatu yang lebih dalam yang belum kita sadari? Saya pernah mendengar cerita seorang ayah yang frustrasi. Setiap kali waktu makan tiba, skenarionya selalu sama, negosiasi panjang, sedikit ancaman, dan akhirnya menyerah. Ayah itu bercerita, "Saya benar-benar capek. Rasanya sayur itu sudah jadi musuh bersama di rumah kami." Sampai suatu hari, satu pertanyaan sederhana mengubah cara pandangnya. Sejak kapan sih makan sayur berubah dari aktivitas yang biasa saja menjadi sebuah medan perang di meja makan? Coba kita renungkan dan jujur pada diri sendiri. Apakah anak menolak sayur karena rasanya yang aneh di lidahnya? Atau karena suasana di meja makan selalu tegang setiap kali sayuran muncul? Apakah kata sayur selalu datang bersama paket tekanan, paksaan, dan wajah cemberut? Kalau kita coba memposisikan diri sebagai anak, apa ya yang kita rasakan setiap kali melihat gundukan hijau itu di piring kita? Seringkali, masalahnya bukan terletak pada lidah anak, tapi pada emosi negatif yang tanpa sadar kita lekatkan pada makanan itu. Nah, trik 5 menit yang akan saya bagikan ini bukan tentang resep rahasia, bukan juga tentang bagaimana cara menyembunyikan sayuran di dalam bakwan atau nugget. Ini adalah tentang mengubah peran anak. Dari yang tadinya hanya objek yang harus dipaksa makan menjadi subjek yang aktif dilibatkan. Dan kuncinya, dimulai jauh sebelum anak duduk di meja makan. Suatu hari, ayah yang tadi saya ceritakan mencoba pendekatan yang benar-benar berbeda. Ia memanggil anaknya ke dapur saat sedang menyiapkan makan malam. Bukan untuk menyuruh makan, tapi untuk meminta bantuan. Dengan santai, ia berkata, "Kak, ayah butuh sesuatu yang warna hijau di piring kita malam ini. Kamu mau bantu ayah pilih? Kita masak brokoli atau bayam?" Perhatikan perbedaannya. Kalimatnya bukan lagi, "Kamu harus makan ini," tapi kamu yang pilih. Apa yang sebenarnya berubah ketika anak diberi sedikit kendali seperti ini? Dalam 5 menit yang singkat itu, anak tersebut ikut mencuci sayuran yang ia pilih. Ia memegang teksturnya, mencium aromanya, bahkan ikut menata sayuran itu di piringnya sendiri. Proses ini menciptakan sebuah koneksi. Dan hal yang menakjubkan terjadi saat waktu makan tiba. Anak itu, tanpa disuruh, mengambil sepotong kecil sayuran dan mencicipinya. Memang tidak langsung habis. Dia juga tidak langsung bilang suka, tapi dia mau mencoba. Di sini kita belajar satu hal yang sangat penting. Anak-anak cenderung lebih mudah menerima sesuatu yang mereka rasa menjadi bagian dari hasil karya mereka. Sesuatu yang mereka ikut miliki. Sekarang, mari kita tanyakan pada diri kita sendiri, apakah selama ini kita hanya menuntut anak untuk menghabiskan makanan di piringnya, tanpa pernah sedikit pun melibatkannya dalam proses? Apakah fokus kita hanya pada hasil akhir piring bersih, atau pada proses anak berani mencoba? Tujuan kita agar anak makan sayur sebenarnya bukan sekadar piring yang kosong. Tujuan jangka panjangnya adalah membangun hubungan yang sehat dan positif dengan makanan. Karena kalau hari ini anak kita paksa, mungkin besok ia akan patuh karena takut. Tapi lusa, ia justru belajar untuk membenci proses makan sehat itu sendiri. Maka kita perlu bertanya dengan jujur pada diri kita, apakah yang saya inginkan adalah anak makan sayur hanya untuk hari ini saja? Atau saya ingin ia mencintai pola makan sehat untuk seumur hidupnya? Jadi, alih-alih berkata dengan nada memaksa, "Makan, jangan pilih-pilih makanan." Coba kita ganti dengan pendekatan yang lebih kolaboratif. Kamu mau coba gigit yang kecil dulu atau yang besar? Alih-alih menggunakan kalimat klise, "Ini kan demi kebaikan kamu." Coba ganti dengan ajakan hangat. "Gimana kalau kita coba bareng-bareng? Ya, ayah juga makan, nih." Perhatikan, ini bukan hanya tentang mengubah kalimatnya saja, tapi yang lebih penting adalah nada bicara dan niat tulus di baliknya. Anak-anak sangat peka terhadap emosi kita. Mungkin hari ini, atau bahkan minggu depan, anakmu masih belum mau menyentuh sayurnya. Dan itu tidak apa-apa. Itu sama sekali tidak membuatmu menjadi orang tua yang gagal. Yang terpenting adalah prosesnya. Apakah anak merasa aman untuk mencoba hal baru di meja makan? Atau ia justru merasa takut untuk melakukan kesalahan?
Karena pada akhirnya, akan ada saat di mana anak kita makan tanpa kita ada di sampingnya untuk mengawasi. Dan pertanyaan yang sesungguhnya bukanlah, apakah dia mau makan sayur saat itu, tapi apakah ia sudah belajar bahwa mencoba hal-hal baru itu adalah sesuatu yang aman dan menyenangkan, atau sesuatu yang selalu penuh dengan tekanan dan paksaan. Memaksa mungkin memberikan hasil instan, tapi kesabaran dan keterlibatan akan membangun kebiasaan seumur hidup. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa bagikan video ini jika dirasa bermanfaat, dan subscribe untuk tips-tips lainnya. Sampai jumpa.